Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, alhamdulillah kita ketemu kembali di perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Walaupun belum pada masuk, kita mulai aja. Takutnya nanti waktunya nggak cukup. Gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini di pertemuan 9. Kita nanti akan bahas mengenai teknik evaluasi. Mungkin ini pembahasan yang terakhir di perkuliahan interaksi manusia komputer. Mungkin nanti kalau nggak cukup nanti dibagi 2 pertemuan. Jadi ini pembahasan terakhir mengenai teknik evaluasi. Ini saya ambil juga di buku referensi. Buku referensinya yang Human Computer Interaction. Di halaman 319 mengenai teknik evaluasi. Jadi evaluation atau evaluasi atau penilaian nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah seperti hasil, terutama hasil dari perancangan atau hasil dari desain kita. Selain itu juga nanti juga di situ kita bisa ada mengenai penilaian. Mengenai penilaian mungkin mengenai nilainya, mungkin rancangan kita bagaimana setelah dinilai oleh user-user, atau setelah dinilai nanti setelah itu akan dapat dari perbaikan. Nah, setelah perbaikan mungkin nanti mengenai pendekatan yang lebih dekat lagi ke user. Jadi mau nggak mau kita harus melalui itu evaluasi agar kita tahu mengenai performan dari aplikasi atau desain kita. Di evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsional sistem. Merupakan pengujian atas tingkat penggunaan oleh penggunaan user. Dan nanti kan di situ adalah dalam segi penggunaannya, terus di dalamnya itu ada mungkin ada fungsi-fungsi sistemnya itu apa, misal dia itu kalkulator, misal fungsinya berarti ada tambah kali, tambah plus, tambah min. Nah itu bagaimana setiap dari fungsi-fungsi yang ada di dalamnya sistem itu. Berarti seandainya kita punya aplikasi, berarti fungsi-fungsinya yang ada di dalamnya itu apa aja, dia itu sudah berfungsi atau tidak. Gitu. Dan yang selanjutnya selain evaluasi itu tujuannya adalah untuk evaluasi dilakukan untuk memastikan, yang pasti untuk memastikan kecocokan antara dengan permintaan pengguna dan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji sistem. Jadi misal sudah ada kecocokan belum? Misal di sini kita adalah sebagai perancang desainernya. Desainer, kita sebagai desainer, ada user calon konsumennya, usernya. Nah, antara desainer dan user itu sudah ada kecocokan belum? Berarti kan kecocokannya itu bisa dalam arti desainer dia itu menyuguhkan menu-menu, informasi-informasi, terus dia itu antar mukanya dia itu mudah untuk dimengerti oleh user dan user senang menggunakannya sehingga terjadi timbal balik sehingga di tengah-tengahnya ini adalah sebuah aplikasi atau website kita atau software kita. Jadi sudah dengan menggunakan evaluasi ini kita bisa mengukur bahwa tingkat penerimaan dari user itu sudah diterima atau belum. Nah, itu. Jadi evaluasi ini merupakan tahapan fase pada life cycle. Ingat mengenai pertemuan life cycle. Jadi
Ini merupakan fase ya, berarti fase dalam fase tahapan di life cycle, berarti development life cycle, berarti siklus hidup dalam pengembangan software yang dilakukan sebelum, yaitu di sini dilakukan sebelum implementasi atau sebelum diterapkan, atau juga bisa juga nanti tergantung life cycle yang digunakan, tergantung sebelum masuk ke era coding atau pembentukan sebuah coding. Jadi di sini bisa dalam arti yang dievaluasi adalah prototipenya gitu. Jadi nanti hasil dari evaluasi ini akan sesuai dengan alur-alur dari development life cycle yang dipilih. Sehingga dengan seperti ini nanti kesalahan dapat dihindari karena perancangan dapat diperbaiki kembali. Ini merupakan prinsip dari development life cycle atau siklus hidup software. Kita kembali ke pembahasan mengenai development life cycle ini, sistem development life cycle. Karena kita nanti sering menggunakan metode-metode prototype, jadi model yang kita gunakan adalah model prototype. Nah, ini merupakan pembahasan yang ke pertemuan keempat. Jadi ambil ke model yang prototype. Kalau kita melihat dari urutannya, yaitu pertama requirement, pencarian, terus di situ pencarian idenya mau bikin seperti apa, quick design, nanti dia itu ibaratnya di sini kayak seperti kemarin bikin prototipenya mulai dari desainnya secara oret-oretannya, terus bagaimana. Nah, terus di situ tinggal membangun prototipenya. Mungkin di sini itu wireframe-nya, terus di sini baru prototipenya yaitu dengan Adobe XD. Terus setelah itu, setelah sudah dapat ini, titik ini baru dievaluasi. User evaluation, yaitu baru dievaluasi. Setelah evaluasi nanti akan mendapatkan sebuah keputusan. Nanti nilainya bagaimana, seandainya nanti sudah diperbolehkan, nanti rentangnya dia itu rendah, tengah, atau tinggi. Seandainya rendah berarti dia itu mau nggak mau harus melalui kembali lagi ke pembuatan prototipe. Atau juga nanti bisa pembuatan quick design-nya, atau juga nanti masuk ke requirement kembali. Nah, seandainya nanti nilainya tinggi, tingkat tinggi, berarti di itu baru masuk ke dalam implementasinya. Implementasi ini bisa berupa pemrogramannya nanti, pemrograman ke aplikasinya atau pembuatan aplikasinya. Jadi kita sampai di sini ini baru sampai tahap di sini. Baru tahap sampai sini. Jadi belum sampai masuk ke dalam pemrograman atau coding. Itu masih jauh. Jadi baru masih tahap prototype, terus baru dievaluasi, terus ke refining atau pembaruan mengenai prototipenya, keputusan dia itu nanti masuk kemana. Nah itu baru tahap ke sampai sini. Pokoknya dengan menggunakan model prototype kita nanti banyak kelebihannya, yaitu lebih fleksibel, akan bersifat aktif sehingga user dapat melihat, merasakan, dan mengalami pengembangan. Karena dengan prototype kita setelah bikin prototype kita ajukan ke user bagaimana sifat user, terus nanti punya keputusan. Setelah keputusan, oh saya perbaiki lagi, berarti kan sifatnya akan user juga akan aktif. Selalu evaluasi lagi, evaluasi. Nah, tidak hanya 1 atau 2 kali, mungkin lebih. Dan selanjutnya kelebihannya itu perbaikan kesalahan relatif cepat, lebih menghemat waktu, dan penerapannya menjadi lebih mudah. Paling enggak itu mengenai model prototype. Kita kembali lagi ke evaluasi. Jadi evaluasi nanti yang pasti tujuannya nanti akan mendapatkan
Hasilnya yang pertama adalah tujuan pertama itu sebenarnya di implementasinya nanti. Penerapannya yang akan masuk ke dalam pemrograman, bahasa pemrogramannya atau bagian pemrograman. Paling enggak evaluasi ini nanti juga dia itu bisa mengevaluasi dari prototipenya yang dibikin. Nanti juga dia itu akan mempengaruhi dari evaluasi, mempengaruhi dari konsep desain formal atau konsep awal root-nya desainnya. Itu bisa dirubah seandainya melalui evaluasi, sudah melalui evaluasi, oh ternyata desainnya kurang menarik atau gimana, oh baru dia mengevaluasi. Berarti kan hasil evaluasi itu akan nanti mempengaruhi dari desainnya juga. Atau spesifikasi atau menu-menu yang ada di dalamnya, atau gambar-gambar yang ada di dalamnya, atau nanti kecepatannya atau apa. Nah, spesifikasinya juga akan mempengaruhi setelah dievaluasi. Apalagi juga nanti mengenai task analisisnya atau analisis tugasnya. Mungkin dia itu lebih detail lagi, atau dia itu lebih dipersingkat lagi menu-menunya, atau lebih dikembangkan, atau bagaimana yang lebih kompleks lagi. Jadi dengan evaluasi ini nanti akan mempengaruhi 5 poin ini. Implementasi, prototype, konsep, rekrutmen, dan task analisis. Jadi tujuan evaluasi ini sebenarnya kalau dilihat dari ininya, kalau dilihat dari user akan melihat beberapa jauh sistem akan berfungsi. Jadi akan melihat berapa jauh sistem berfungsi. Mungkin kita punya aplikasi yang banyak menu-menunya dan semua itu sudah berfungsi apa enggak. Dengan mengevaluasi mungkin itu akan lebih mengetahui bahwa setiap menu, setiap halamannya itu akan berfungsi enggak. Atau melihat efek interface antar muka bagi pengguna. Antara aplikasi, misal aplikasi ini ada usernya di sini, efeknya bagaimana? Mungkin tingkat stresnya itu menambah mungkin, atau tingkat pembelajarannya itu tinggi, berarti itu akan berdampak pada ketidaknyamanan, ketidak-usability-nya aplikasi kita. Seandainya kan dia itu user itu merasa enak nyaman di sana, berarti otomatis dia itu akan bisa berlama-lama dan itu bisa diterima aplikasi kita. Dan itu bisa dilihat dengan evaluasi ini. Atau dengan evaluasi ini nanti bisa mengidentifikasi problem, permasalahannya di mana, khususnya di sistemnya. Jadi, kapan evaluasi dilakukan? Jadi sebenarnya kapan sih saatnya evaluasi dilakukan? Sebenarnya itu juga melihat dari development life cycle yang diambil. Ada beberapa yang model setiap langkah itu dievaluasi, setiap langkah dievaluasi. Tapi kalau kita menggunakan ini update sistem prototype, itu evaluasi setelah prototype digunakan, baru evaluasi setelah itu prototype lagi. Tapi dalam dasarnya semua dari development life cycle yang diambil ini pada umumnya evaluasi dilakukan pada saat proses sedang berlangsung. Dan ini biasanya kalau sedang proses berlangsung, proses ini biasanya disebut dengan formative evaluation. Berarti kalau kita anggap saja ke dalam kita membangun sebuah rumah. Ada rumah seperti ini. Kalau kita akan naik saja, berarti dalam proses itu namanya formative assessment. Berarti dia sedang proses naik. Kalau sudah mencapai puncak, nanti ada summative assessment. Dan formative assessment ini, evaluasi ini, saat produk tersebut telah jadi, itu bisa juga, itu kan seperti prosesi kita ambil development life cycle-nya. Itu tergantung dari development life cycle yang diambil modelnya. Atau saat produk tersebut telah dipasarkan.
Jadi kalau ini seperti model banyak modelnya sebenarnya kalau ini. Ini kan banyak model mengenai development life cycle. Ada waterfall, ada increment model. Nah, ini mungkin yang dituju mengenai kalau sudah evaluasinya sudah dikeluarkan. Increment model, prototype model, spiral, dan V model. Nah, itu model-modelnya masih banyak lagi, tapi terutama yang biasa dipakai adalah itu. Yang sering umum adalah waterfall model. Yang lebih mudahnya itu. Kalau kita melihat dari ini evaluasi, saat produk misal kita poinnya adalah kapan evaluasi dilakukan. Misal saat produk tersebut telah jadi yaitu melalui prototype. Nah, ini mungkin kalau saat model ini evaluasi berarti yang diambil adalah model evaluasi bisa model evaluasi prototype. Berarti melalui prototype kalau sudah jadi baru dievaluasi. Gitu. Atau pada saat kapan? Saat produk tersebut telah dipasarkan. Itu berarti kalau ini berarti bisa ambil mengenai development life cycle yang model increment model atau penambahan. Karena setelah dianalisis, didesain, dicoding, terus dipasarkan, baru dites, dikode, dites, terus masuk lagi, ditambah apa lagi, nah terus nanti tambah lagi apa lagi, dites, diuji lagi, terus masuk lagi. Nah terus penambahan. Nah mungkin itu yang kalau dari segi setelah produk dipasarkan. Nah, mungkin kalau ini adalah increment, kalau dilihat dari modelnya, terus ini prototype. Jadi kita melihat dari development life cycle yang digunakan. Poin lagi adalah evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Jadi nanti seandainya menggunakan evaluasi ini itu ibarat sebelum menggunakan kalau metode seperti ini dia itu sebelum masuk ke dalam prototipe bisa. Gitu. Stepnya, langkah-langkah dalam evaluasi itu sebenarnya bisa digambarkan seperti ini. Ini misal saya punya sebuah aplikasi yang sudah terbentuk. Kalau sudah dalam terbentuk, nanti baru masuk ke dalam evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan itu ada beberapa cara. Ada beberapa model, tidak hanya cuma satu aja, yaitu misal observasi, yaitu seperti tadi langkah ini adalah evaluasi dapat dilakukan melalui riset pasar, perorangan atau sekelompok user. Ini kan bisa dengan cara pengamatan. Seperti pengamatan itu. Jadi observasi atau mengamati, kita sebagai perancang, sebagai desainernya itu mengamati dari calon usernya. Langkah dia geraknya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, cara menggunakan handphone mungkin itu seperti apa. Nah, itu akan menjadi poin penilaian kita nantinya. Itu bisa menggunakan observasi. Yang kedua ada bisa eye tracking. Eye tracking ini adalah merekod atau menyimpan pergerakan dari mata user. Itu dengan cara ada alat tersendiri, ada aplikasi sendiri agar kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari sebuah halaman, misal ini adalah sebuah halaman. Ini sebuah halaman, ide Anda ada huruf, ada orang seperti ini, ada ini seperti ini, ada tulisan. Nah, kita bisa tahu bahwa
orang baru setelah melihat ini, halaman ini, dia itu akan cenderung ke berpusat di mana. Dia itu akan konsentrasi titiknya di mana. Mungkin dia titiknya ada di sini, mungkin ada di sini, atau di mana itu nanti bisa terlihat. Itu dengan cara model eye tracking. Nah, selain evaluasi model itu, observasi pengamatan atau eye tracking bisa juga menggunakan interview. Interview berarti kita tanya jawab secara berhadapan dengan calon user secara langsung, atau juga yang lebih murah dan lebih mudah itu yaitu dengan cara kuesioner atau pertanyaan. Dan mungkin yang nanti kita akan lakukan adalah kita akan mencoba ini di kuesionernya nanti. Nah, hasil dari evaluasi ini nanti akan mendapatkan beberapa data, beberapa keputusan, kesimpulan, mungkin dilihat dari performanya bagaimana, terus nanti daftar-daftar list kesulitannya, problemnya itu bagaimana, terus nanti ada perbaikannya bagaimana, terus detail informasinya bagaimana. Nah, nanti itu akan didapat setelah kita melalui evaluasinya. Jadi nanti akan dapat ringkasan, daftarnya, daftar ringkasannya seperti apa, terus mungkin akan lebih cenderung kalau saran, mungkin saran dari user atau dari kejadian-kejadian apa, mungkin dari masukan dari orang lain gitu, atau detail informasi. Nah, itu tahapannya seperti itu. Nah, untuk gambarannya berarti kita akan untuk kali ini kita akan konsentrasi hanya di evaluasi. Evaluasi yang akan kita bikin adalah nanti di konsentrasi di kuesionernya. Sebelum masuk ke kuesioner, mungkin ini sebagai buat gambaran mengenai bagaimana di perusahaan-perusahaan pengembang perangkat lunak, bagaimana mereka mengevaluasi dari produk-produk yang mereka sedang kerjakan. Nah, mungkin kita bisa lihat dari ini gambar yang mungkin foto di atas ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah orang yang evaluasi atau anggap saja ini adalah tim desainernya. Ini mungkin tim desainernya. Dan ini yang di depan itu adalah calon usernya. Nah, kita bisa lihat bahwa dia user itu dihadapkan, disodorkan dengan sebuah halaman website yang baru. Halaman website yang baru. Nah, kita lihat bahwa di sini banyak sekali bahwa kamera itu akan merekam dari setiap pergerakan dari user. Setiap pergerakannya dia rekam. Mungkin dari webcamnya ini ada di sini, dia itu akan merekam dari eye tracking-nya, atau dia itu mulai dari pergerakan tubuhnya. Nah, itu akan dinilai. Nah, ini sebagai tim, dia itu akan mengarahkan, coba lakukan ini, coba lakukan ini, coba lakukan ini. Nah, dia itu sebagai mengarahkan. Sehingga dia itu mendampingi di sebelahnya. Nih, nah itu. Atau kita lihat di gambar selanjutnya, bahwa kalau dengan melihat seperti ini, begitu seriusnya mereka itu dengan evaluasi, dengan membangun sebuah laboratorium hanya untuk atau studio untuk mengevaluasi, menguji dari kesiapan ke user menghadapi aplikasi yang kita rancang. Kita bayangkan bahwa misal di sini adalah studio untuk dia mengevaluasinya di sini. Dan di sini adalah pengamatnya yang merekam, yang menilai dan yang mengujinya hasil-hasilnya bagaimana yang terjadi. Dan
di beda ruangan, misal seperti ini adalah ruangan ke usernya, ini user, nah ini adalah pengamatan monitornya. Mereka bisa, misal di sini aktivitas yang ada di studio, berarti ini ada user, ini adalah user, ini adalah tim perancangnya, desainnya, tim, dia akan mendampingi dari user. Coba mungkin dia itu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan semua akan direkam. Mulai direkam di monitor ini, dilihat dari ruangan monitor, itu mulai dari cara megang handphone, itu juga dinilai. Terus mimik dari muka-mukanya bagaimana, terus pergerakannya bagaimana. Nah ini diamati oleh di ruangan monitor. Berarti sebenarnya sungguh sangat penting dalam kita memutuskan, misal dalam memutuskan sebuah halaman atau software. Tidak hanya kita bikin setelah itu nggak tahu bagaimana nanti respon dari user, itu enggak. Jadi kita bikin baru prototipe itu langsung diuji dengan cara seperti ini. Nah, ini bisa menggambarkan bahwa sebenarnya sangat-sangat penting dalam segi evaluasi. Oke, gambarannya ini, dan ada lagi gambarannya adalah oke, di sini ada gambaran lagi mengenai dari segi evaluasi yang menggunakan evaluasi. Jadi di sini kita lihat ruangan, sebenarnya kalau dalam interaksi manusia dan komputer mengenai ruangan atau mengenai cahaya, mengenai lingkungannya, itu sangat ada pembahasannya sendiri di interaksi manusia dan komputer. Jadi kalau melihat dari ini, mejanya, lihat warna kursinya, terus dia memakai pakaian seperti apa, nah itu sangat didetailkan, sangat dinilai oleh IMK sebenarnya itu. Tapi kita konsentrasi saja di sini mengenai evaluasi. Oke, di sini gambaran sedang mengevaluasi. Di sini adalah partisipan atau calon usernya, dan ini ada fasilitatornya atau timnya. Terus kita lihat setiap dari orang user ini dia berhadapan dengan software yang dia akan diuji, dievaluasi. Oke, software yang diuji ini dia itu akan tertampil atau terrekod di eksternal monitornya, sehingga ini bisa untuk menilai dari timnya, untuk menilai hasilnya bagaimana. Oke, di sini terjadi laptop komputer untuk timnya, terus ini ada sheet tugasnya. Nah, nanti bagaimana menjalankan urut-urutannya bagaimana. Nah, ini seperti gambaran bagaimana cara mengevaluasi. Ada lagi sebagai gambarannya menggunakan seperti ini untuk berhadapan ke aplikasi misal handphone, aplikasi Android. Dalam mengevaluasi Android ini bisa dengan menggunakan ini bagian respondennya atau usernya, calon usernya nanti bisa dilihat di sini ada kamera, dia itu akan merekam dari pergerakan dari handphone. Nah, pergerakan handphone ini yang diuji. Ini yang akan diuji. Ini ada sensor lagi, sensor. Terus ini ada eye tracking, ini menggunakan eye trackingnya. Nah, nanti hasilnya itu akan terpantau atau terrekod di monitor ini. Dan ini ada simulasi, ada nanti hasil live sensor datanya bagaimana, terus sensornya itu ini gimana. Nah, ini terekam. Nah, nanti ini akan menghasilkan dari hasil evaluasinya nanti. Terus ada lagi kalau ini mengenai eye tracking, ini salah satu contoh misal hasil dari eye tracking. Ini salah satu contoh hasil eye tracking. Jadi misal sebuah user, responden, dia melihat sebuah halaman web misal pertama kali. Kita bisa merekam sebenarnya user dia konsentrasi di mana.
mata dia itu konsentratif fokusnya di mana. Kalau warna biru ini ternyata dia itu yang sempat dilihat. Dan yang paling lama itu adalah warna yang cenderung akan ke tua atau ke merah. Kalau hijau ini maaf hijau itu dia sempat fokus di sana tapi tidak lama. Tapi yang paling lama adalah di kondisi merah. Kita lihat bahwa ternyata kondisi merah itu yang sering orang user lakukan adalah dia konsentrasi di foto. Mungkin ini adalah banner atau slide, foto slide. Kalau ada foto, dia itu ada mungkin ada model orang, mungkin ternyata memang lebih fokus di situ. Jadi kita lihat seandainya seperti ini kan kita bisa lihat seperti menu seperti ada di sini aja itu enggak dilihat sama sekali. Nah, atau ada tombol go ini aja enggak sampai dilihat sama sekali. Atau tulisannya sedikit ini aja ternyata dia itu enggak terabaikan. Yang terlihat berarti dia itu yang simple-simple aja, berarti yang lebih menarik. Ternyata yang ini aja yang warnanya berbeda, ada tulisan seperti ini juga tidak terlihat sama sekali, tidak dilihat gitu. Dengan seperti ini kita bisa ambil keputusan bahwa dia itu orang ini berarti user lebih tertarik di menu, menunya ini ternyata. Dengan seperti ini menarik, oke, pertahankan. Dengan ini menarik, pertahankan. Mungkin yang tidak menarik, tidak sempat dilihat, mungkin ini bisa dihilangkan selanjutnya. Atau dengan cara bagaimana, atau dengan kata-kata yang mungkin ini kata-katanya kalimat, mungkin tidak menarik, yang bagian ini tidak menarik, yang menarik bagian ini bisa diambil. Nah, seterusnya. Nah, itu. Ini salah satu hasil dari eye tracking. Dengan seperti itu kita bisa mengambil kesimpulannya bagaimana nantinya. Oke. Dengan seperti ini. Ternyata kalau ada foto model di setiap poster, dia itu lebih menarik buat user. Ternyata kalau melihat dari hasilnya dari eye tracking ini. Itu dari segi eye tracking. Kalau dari kuesioner ini bentuknya bisa seperti ini. Jadi kuesioner bentuknya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Yaitu setuju dan tidak setuju. Bagus dan tidak, sangat tidak bagus. Jadi nanti sebentar kasih contoh. Jadi dalam kuesioner nanti dia itu hanya ada penilaiannya itu hanya penilaian antara setuju dan tidak setuju atau sangat setuju atau tidak setuju. Jadi nanti seandainya di sini ada pertanyaan, saya akan sering menggunakan aplikasi ini atau menggunakan aplikasi sistem ini. Saya setuju enggak nanti? Berarti seandainya saya tengah-tengah antara ini bisa dinilaikan ini. Terus misal saya menilai aplikasi ini sangat simpel dalam menggunakannya simpel. Oke, saya setuju. Berarti kalau lebih ke sana berarti dia itu setuju, tidak setuju. Kalau lebih ke sana tidak setuju. Nah, nanti semuanya ini pertanyaan, nanti ada perhitungannya dan nanti hasilnya nanti akan mendapatkan rentang poinnya. Jadi ada tiga rentang. Jadi yang pertama adalah nanti dilanjut, ada di tengah-tengah, nanti terus selanjut prosesnya. Nanti lebih detailnya nanti mungkin setelah pertemuan ini.
Jadi kalau model evaluasi ini modelnya seperti ini. Nah, jadi oke, kalau ini model eye tracking, model evaluasi, dan yang besok kita lakukan adalah model kuesioner ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam model paradigma atau pendekatan dari yang cocok untuk yang akan kita pakai itu yang mana sih? Gitu. Dalam mengevaluasi, mungkin mengevaluasi prototipe kita. Nah, kita bisa melihat dari beberapa referensi mengenai pendekatan evaluasi. Jadi ada pendekatan evaluasi yang biasanya dinamakan dengan quick and dirty, cepat dan yang paling cepat. Biasanya yang paling cepat, yang seadanya, dia itu nanti bisa dengan menggunakan observasinya, pengamatan penggunanya, berarti mengamati gerak-gerik pengguna atau melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Kalau model menggunakan quick and dirty, atau menanyakan pengguna berdiskusi atau interview dengan user dan user yang potensial dalam suatu grup atau grup yang khusus. Jadi kalau pengen evaluasi dengan cepat, kita bisa menggunakan observasi, mengamati pengguna, atau menanyakan langsung. Atau juga bisa nanti menanyakan dengan ahli. Jadi dalam pendekatan atau paradigma evaluasi, yang bisa diambil adalah tekniknya itu ada 5, yaitu observasi user, atau observasi atau mengamati, atau bertanya dengan user, itu modelnya, tekniknya, metodenya, atau bertanya kepada yang lebih expert atau yang lebih profesional, mungkin dari kalau kita menggunakan lingkup mahasiswa, mungkin yang lebih expert itu mungkin yang dari kakak tingkat atau ke dosen atau yang lebih profesional lagi. Atau dalam tekniknya itu juga menggunakan user acceptance testing, pengujian pengguna. Dalam pengujian pengguna atau memodelkan kinerja user dalam performanya, memodelkan performanya, dia pergerakannya gimana, performanya gitu. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi dengan cepat, itu bisa menggunakan dengan observasi, bertanya langsung, atau dengan bertanya langsung dengan user langsung, atau dengan yang lebih profesional. Terus yang kalau seandainya kan pendekatannya pengen menguji dari segi usability, berarti yang namanya paradigma pendekatan evaluasinya adalah usability testing. Kalau tadi adalah quick and dirty evaluation, berarti dia itu pengen pengujian walaupun dia bisa diterapkan di usability, tapi nanti hasilnya tidak maksimal. Tidak maksimalnya tidak menemukan poin nanti mengenai poin setuju, tengah, atau dilanjut gitu. Nah, kalau pengen menguji dari usability testing, itu bisa digunakan dengan cara observasi user, itu bisa melalui ini mungkin usability testingnya melalui video dan catatan, atau menganalisa bagaimana pergerakannya, atau bertanya langsung dengan penggunanya. Bertanya langsung ini maksudnya menggunakan kuesioner bisa mengenai kepuasan. Nah, kuesioner kepuasan itu seperti yang awal tadi yang ini. Ini usability questionnaire, Nah, nanti hasilnya akan poinnya, perhitungannya nanti akan mendapatkan poinnya bagaimana. Oke, terus kalau bertanya, kalau menggunakan usability testing itu malah tidak bertanya dengan yang lebih expert atau lebih profesional. Tidak.
Atau kalau ini berarti dalam usability testing hanya bisa yang dilakukan pendekatannya yaitu observasi, bertanya dengan pengguna melalui kuesioner atau pengujian user. Bisa dilakukan di laboratorium. Ini berarti posisi dilakukan di laboratorium itu hampir gambarannya adalah yang seperti ada di awal. Ini. Nah, ini mungkin kalau kita menguji dengan sistem yang seperti ini mungkin akan memakan biaya yang besar. Atau juga kita tempatnya atau laboratoriumnya itu enggak ada. Jadi akhirnya ini akan tidak efisien untuk kita dalam segi belajar. Nah, yang lebih enaknya adalah yang lebih ekonomis, yang lebih tidak memakan biaya besar atau yang lebih murah itu yaitu dengan usability testing menggunakan kuesioner. Itu yang paling mudah dan lebih murah. Itu. Jadi mungkin nanti kita akan menggunakan yang model ini. Yang lebih mudah. Dan usability testing kalau jenengan nanti dalam TA atau tugas akhirnya nanti mengenai software itu pasti usability testing ini akan digunakan. Pasti akan digunakan. Cara mengujinya, mengkuesionernya nanti digunakan. Selain usability testing itu ada field studies atau mempelajari dalam arti dari bidang belajar. Field studies ini maksudnya adalah berbeda dengan usability testing, di mana evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Jadi kita akan mempelajari bagaimana seandainya dia itu bekerjanya di luar, outdoor, indoor itu bagaimana, itu kita akan lebih cenderung mengamatinya. Makanya kalau dari segi tekniknya, pendekatannya, evaluasinya itu yaitu menggunakan observasi user. Itu dengan cara menggunakan observasi user atau dengan bertanya dengan user. Evaluator dapat melakukan interview, menggunakan interview atau berdiskusi. Nah, karena dia itu mempelajari bidang yang user biasa lakukan. Nah, ini. Jadi ini seandainya kan pengen menguji dari segi lapangannya dengan cara seperti ini. Selain itu juga ada lagi satu lagi yaitu pengujian atau pendekatan evaluasinya dengan prediktif atau secara prediksi. Berarti kalau prediksi evaluasi dia tidak menggunakan observasi atau tidak bertanya dengan ini, tidak bertanya dengan calon usernya, tapi dia itu bertanya kepada yang lebih expert. Berarti yang lebih profesional. Jadi misal dia itu seorang yang profesional, seorang yang menggunakan, karena nanti akan diminta pendapatnya bagaimana. Misal kita pengen bertanya kepada yang lebih ahli mengenai apa, bagaimana ini seperti ini, desainnya seperti ini, bagaimana. Oh, maka para ahli itu akan mengutarakan bagaimana masukan-masukannya. Jadi seorang ahlinya nanti, seorang menggunakan patokannya, seorang ahlinya akan menggunakan patokannya dalam pembuatan desainnya untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka, atau ibaratnya masukannya dari pertanyaan yang kita ajukan, pertanyaannya ke yang expert, masukannya itu akan kita gunakan sebagai patokan. Itu. Jadi dalam segi prediktif ini kita langsung bertanya kepada yang expert. Itu. Terus ada modeling user, memodelkan kinerjanya, model yang digunakan untuk memprediksi sebuah tatap muka.
Jadi ini jadi istilahnya ini seperti kita meminta desainnya seperti apa, masukannya seperti apa, langsung kita tidak melakukan pengujian lewat per satu-satu itu enggak. Jadi kalau ini lebih cenderungnya prediksi kira-kiranya tidak melalui banyak orang. Jadi kalau keuntungannya ini user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan atau kita bisa mempertanyakan baiknya bagaimana. Oke, ini mungkin beberapa pendekatan paradigma evaluasinya, pendekatan evaluasi. Jadi ini beberapa modelnya, pendekatannya, tapi yang kita nanti gunakan adalah model usability testing aja. Yaitu dengan menggunakan kuesioner ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya masalah yang tugas kemarin Pak, itu gimana ya, saya kan nggak ikut kuliah kemarin, telat 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu yang tas Kemarin nggak ada analisis, kuliah. yang tas analisis itu. Iya, itu kan saya masuk udah selesai. Kemarin ngumpulannya di Google Form apa di mana ya? Saya lupa. Saya nggak dikasih tahu Pak. Itu kan cuman tugasnya ini sama Mbak Anissa, cuman materinya saya nggak ada. Oh, bentar. Ini makanya ini lagi kayaknya belum dikumpulan semua deh. Kayaknya belum kumpulan. Belum dikumpulin. Makanya ini lagi tak bikinkan link buat ngumpulin tugasnya ini. Mungkin nanti dikumpulkan saja, nanti linknya sebentar nanti tak bikinkan, nanti tak share di grup ya, grup WA aja ya, grup WA nanti link untuk ngumpulin tugas yang minggu kemarin mengenai tas analisis itu. Terus bisa minta materinya nggak Pak, yang minggu kemarin? Minggu Lalu. kayaknya itu kalau ini sebenarnya itu sudah tak share di Google Drive. Jadi semuanya itu materinya ada semua di situ sebenarnya. Dulu pernah saya share. Jadi seandainya butuh materi sama software-softwarenya ada di situ. Sebentar saya tak carikan Google Drive-nya. Dulu pernah saya share. Mungkin makanya kalau saya ditanyakan materinya itu sudah saya upload di situ semua. Sebenarnya itu. Oh iya Pak. Nah ini Google Drive-nya. Nanti tak kasih yang
Emang semuanya itu kan kalau yang saya ampu kan di sini kan tak taruh di ini semua Google Drive. Jadi ada interaksi manusia komputer. Analisis. Ya tak taruh sini semua. Ini aja tak kasih linknya aja. Oke, sebelum saya tutup, akhiri ada pertanyaan? Iya Pak, maaf ini saya mau tanya lagi yang Oke. masalah UTS kemarin itu kan saya salah itu masuk. Itu gimana ya Pak? Karena Oh, terlambat. ya UTS itu. Ya, Gini, emang saya belum ada keputusan. Jadi kalau saya kumpulkan mengenai itu kayaknya ada lebih dari 5 mahasiswa. Lah 5 mahasiswa yang seperti itu nggak ikut UTS. Mungkin kemarin saya rencananya pengen tak kasih tugas saja, tapi tugasnya saya belum ada ini gambaran. Jadi nanti sambil jalan, nanti kalau ada tugas yang nggak ikut UTS, nanti saya kasih tugas biar untuk isi nilai UTS-nya gitu. Soalnya ada lebih dari 5 mahasiswa, tapi tidak hanya di sini aja sih, maksudnya di yang ngambil mata kuliah lainnya. Kayaknya kalau di ini IMK ini kayaknya 2 orang Pak ya, 2 mahasiswa kayaknya. 2 atau kayaknya 2 gitu. Paling nanti nunggu ya informasi saja. Saya salah kode. Harusnya kan karyawan tapi ke reguler dan nggak bisa Oh iya. masuk itu. Iya, putus-putus. Oh ya, iya paling gitu aja. Nanti nunggu info aja mengenai ini tugasnya aja. Kayaknya untuk ngisi biar nilainya ada sih daripada nanti kosong. Kalau soalnya kayak kemarin semester kemarin ada yang kosong UTS-nya kosong, padahal nilainya bagus tapi tetap E nanti. Gitu gara-gara dia itu nggak ikut UTS, akhirnya padahal nilainya bagus, harusnya A tapi nggak ikut UTS tapi jadinya E gitu. Jadi buat menghindari itu nanti tak kasih tugas saja, tapi tunggu informasi aja gitu. Ya, makasih Pak. Oke ya, sudah jam 3. Saya tutup perkuliahan kali ini. Nanti tolong link untuk tugas yang tas analisis itu kemarin nanti saya kirim di grup WA gitu. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.